Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, Bu Vita ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa untuk disiapkan alat tulisnya, buku tulisnya, dan kalian cari tempat yang nyaman supaya bisa belajar dengan fokus. Sebelumnya, Bu Guru punya pantun terlebih dahulu. Buah pepaya di kebun Pak Tata. Halo hai semuanya, perkenalkan saya Bu Avita. Pada pagi hari ini, anak-anak akan belajar bersama dengan Bu Avita ya. Anak-anak boleh memanggil Bu Vita saja, boleh. Nah, sebelum kita belajar anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Menundukkan kepala sejenak, berdoa, mulai. Selesai. Nah, supaya lebih semangat lagi belajarnya, Bu Vita mengajak anak-anak untuk berdiri di depan televisinya. Kita menyanyi bersama terlebih dahulu. Nanti Bu Vita akan bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak menjawab, saya sehat, saya hebat, yes, yes, yes. Seperti itu ya. Anak-anak boleh dengan loncat supaya lebih semangat. Baik, Bu Vita tanyakan lagi, satu kali lagi. 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat, saya hebat, yes, yes, yes. Wah, luar biasa sekali semangatnya. Memang anak-anak Surabaya itu jempol, jempol, jempol. Nah anak-anak, biar jempolnya lebih banyak lagi dari Bu Avita, nanti anak-anak akan Bu Vita ajak untuk belajar tentang aturan yang berlaku di rumah. Nah, sebelumnya di masa pandemi seperti ini, anak-anak pasti banyak sekali melakukan kegiatan di rumah bersama ayah, bersama bunda, bersama adik dan kakaknya. Nah, kalau misalkan tidak ada aturan yang ada di rumah, nanti bisa-bisa terjadi pertengkaran di rumah ya. Nah, sebelumnya anak-anak, Bu Vita mau tanya terlebih dahulu, apa sih aturan itu? Ada yang tahu? Nah, aturan adalah petunjuk atau perintah yang harus dilaksanakan. Jadi, kalau kita melanggar aturan, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Coba sekarang, sebelum kita ke materi inti, Bu Vita mau lihat dulu kira-kira anak-anak tahu tidak aturan apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan ketika di rumah. Coba kalian lihat video yang Bu Vita tunjukkan ini. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar anak yang sedang membantu ibunya mencuci baju. Kira-kira menurut anak-anak, boleh tidak kita membantu orang tua kita mencuci baju? Kita lihat jawabannya. Nah, boleh ya anak-anak ya. Kemudian gambar berikutnya adalah gambar berlari-larian di kamar mandi. Nah, boleh tidak anak-anak? Kira-kira kita lihat jawabannya. Boleh tidak ya? Wah, tidak boleh ya anak-anak ya. Kenapa Bu tidak boleh ketika kita berlari-larian di kamar mandi? Karena anak-anak, ketika kita di kamar mandi itu kan licin ya, banyak air. Jadi sangat membahayakan jika kita berlari-larian. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya gambar apa kira-kira? Kita lihat. Nah, berikutnya adalah gambar. Wah, sebentar ya. Berikutnya adalah gambar
anak yang mengganggu adiknya ketika bermain. Nah, kira-kira boleh tidak anak-anak mengganggu adik ketika bermain? Kita tunggu dulu gambarnya. Nah, seperti ini. Boleh tidak mengganggu adik kita ketika bermain? Coba anak-anak lihat di buku tematik halaman 3. Di situ diberitahukan kalau kita sedang bermain bersama saudara atau bersama teman, kita harus yang namanya sportif, jujur ya. Kemudian tidak berebut mainan, seperti itu. Jadi boleh atau tidak anak-anak kalau kita merebut mainan adik? Kita lihat jawabannya. Tidak boleh ya. Dan yang terakhir adalah gambar orang tua kita yang memiliki pekerjaan banyak sekali. Mencuci baju, memasak, ya, kemudian menyetrika baju, dan masih banyak lagi. Kira-kira menurut anak-anak semua, boleh tidak kita membantu meringankan beban orang tua kita? Nah, boleh ya anak-anak ya. Jadi kita membantu meringankan beban orang tua kita itu boleh. Ya. Baiklah anak-anak, setelah ini Bu Vita akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Bangun Tidur. Bu Vita contohkan terlebih dahulu ya, langsung ikut gerakannya, oke? 1, 2, 3, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Baik anak-anak, setelah ini kita akan iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana karena Bu Vita akan menyampaikan pesan apa saja yang ada dalam lagu Bangun Tidur. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah bernyanyi bersama Bu Vita lagu Bangun Tidur. Sekarang Bu Vita mau menyampaikan pesan apa saja yang ada dalam lagu Bangun Tidur. Apa saja ya kira-kira? Yang pertama, kita setelah bangun pagi harus mandi terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua adalah sikat gigi. Nah, ini satu paket ya anak-anak, mandi dan sikat gigi. Ini salah satu aturan menjaga kesehatan tubuh ketika di rumah. Kemudian pesan yang ketiga dalam lagu Bangun Tidur adalah membersihkan tempat tidur. Nah, ini adalah aturan dalam menjaga lingkungan sekitar kita anak-anak. Ya, Bu Vita harap anak-anak ketika di rumah harus melaksanakan ketiga ini, wajib, tidak boleh dirapel. Nanti 1 minggu mandinya 1 kali. Nah, tidak boleh ya anak-anak ya. Nah, kemudian pasti anak-anak berpikir, bertanya-tanya tentang, Bu, kira-kira siapa yang membuat aturan? Ya, kemudian mengapa harus ada aturan? Aturan apa saja yang berlaku di rumah? Dan apa yang terjadi jika kita tidak patuh aturan? Kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, siapa yang membuat aturan? Nah, yang membuat aturan di rumah adalah keluarga kita yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Jadi, aturan itu yang membuat adalah kesepakatan dari keluarga kita. Jadi bisa jadi anak-anak di keluarganya Ani sama keluarganya Benny itu aturannya berbeda. Kemudian selanjutnya, mengapa harus ada aturan? Nah, agar tercipta kerukunan. Jadi di antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya harus rukun. Kakak dengan adik harus rukun ya.
Kemudian yang kedua, agar tercipta keamanan dan kenyamanan. Jadi anak-anak nyaman bisa bercerita dengan orang tuanya. Jika mengalami hal-hal di luar rumah, anak-anak bisa bercerita dengan orang tuanya ya. Anak-anak harus terbuka dengan orang tua di rumah. Kemudian yang ketiga, agar tercipta kedisiplinan ya. Jadi anak-anak bisa merawat sendiri baju yang dimiliki atau alat tulis yang dimiliki. Anak-anak harus bisa merawatnya sendiri. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga, aturan apa yang berlaku di rumah? Nah, di rumah kita harus berpamitan dengan orang tua kita ya anak-anak. Mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji, atau mau berangkat kemanapun harus pamitan agar orang tua kita tidak mencari-cari. Kemudian harus membantu memasak. Kalau orang tuanya butuh bantuan untuk memasak, kalian harus ikhlas membantu ya. Yang ketiga, bersikap sopan. Nah, kalau orang tua kita menasehati kita harus bersikap sopan, jangan membantah. Dan yang terakhir adalah ikut bersih-bersih rumah. Kalau misalkan anak-anak tahu orang tuanya sedang sibuk bersih-bersih rumah, nah anak-anak membantu, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang terjadi jika kita tidak patuh aturan? Nah, seperti ini yang terjadi anak-anak. Jadi rumah kita berantakan ya. Ketika rumah kita berantakan akan memicu pertengkaran antara kakak dengan adik ya. Ini barang kakak, adiknya bilang seperti itu, tapi kakaknya merasa ini bukan barangnya ya, seperti itu. Jadi terjadi pertengkaran, kemudian rumah kita menjadi sarang penyakit ya. Selain itu juga tidak ada keharmonisan di keluarga kita. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau misal kita tidak patuh terhadap aturan, maka nanti yang akan terjadi seperti ini, seperti gambar yang anak-anak lihat. Nah, kira-kira sekarang Bu Vita tanya, anak-anak siapa yang kalau di rumah selalu membantu orang tuanya? Ayo, siapa yang membantu orang tuanya ketika di rumah? Itu berarti kalian sudah jempol sekali ya. Kalian harus rajin dalam membantu orang tua kalian di rumah. Dan ketika membantu orang tua, tidak boleh dengan wajah yang tidak ikhlas ya. Kita harus melaksanakan dengan ikhlas, sehingga orang tua kita yang kita bantu juga senang. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah anak-anak, sebelumnya tadi Bu Vita sudah menjelaskan kalau di rumah kita harus berpamitan terlebih dahulu dengan orang tua. Kira-kira coba anak-anak berpikir lagi, waktu kemarin masih bersekolah, sudah belum melaksanakan pamitan kepada orang tua? Nah, kalau sudah berarti sudah hebat. Kemudian sudah belum anak-anak membantu memasak, membantu membersihkan rumah, membantu untuk ayah mencuci motor misalnya ya. Itu harus kita laksanakan dengan ikhlas anak-anak, supaya orang tua kita juga senang karena kita dibantu. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian tadi ada apa lagi ya Bu Vita contohkan tadi? Oh ya, tidak boleh membantah dengan orang tua. Nah, orang tua kita itu adalah orang yang melahirkan kita. Ya, jadi kita tidak boleh bersikap semena-mena. Meskipun aturan itu kesepakatan satu keluarga, namun kita harus sopan dengan orang tua kita ya. Kita harus mau jika orang tua kita meminta bantuan, seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita juga harus ikhlas dalam melaksanakannya, seperti itu. Nah anak-anak, nanti anak-anak boleh bertanya kepada Bu Vita di sesi berikutnya ya. Boleh bertanya apa saja kepada Bu Vita, di nomor telepon nanti akan ditunjukkan di bawah sini ya anak-anak ya. Nah sekarang Bu Vita coba mengingat-ingat lagi. Anak-anak kalau misalkan di rumah lah, anak-anak punya kakak atau adik, punya kakak misalkan, kemudian anak-anak kakaknya minta tolong untuk
membersihkan kamar bersama. Nah, anak-anak melaksanakan tidak? Harus melaksanakan ya, karena kamar atau rumah kita kalau misalkan bersih, indah, kita juga akan nyaman berada di rumah ya. Kalau kita nyaman berada di rumah, maka kita bisa fokus dalam melaksanakan berbagai hal. Kita bisa fokus melaksanakan tugas sekolah, kita bisa fokus dalam melaksanakan apapun yang ada di rumah. Seperti itu ya anak-anak ya. Baiklah, setelah ini akan iklan lagi. Bu Vita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap berada di sini ya. Kembali lagi bersama program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, kira-kira dari materi yang sudah Bu Vita berikan, ada telepon tidak ya? Coba. Ternyata ada telepon. Halo, dengan siapa? Hafid dari TK, dari SD Gading 1. Hafid dari SD Gading 1, benar ya? Iya. Ya, nanti kalau Bu Vita tanya anak Surabaya, Hafid bilang jempol, jempol, jempol. Seperti itu ya Hafid ya? Bisa ya? Bisa. Bisa. Anak Surabaya, jempol, jempol, jempol. Wah, luar biasa sekali semangatnya. Ya, baik. Ada yang ditanyakan, Hafid? Iya, gerakan Ya. Iya, Hafid. Kalau bangun tidur itu langsung mandi. Bangun tidur itu langsung mandi. Olahraga dulu boleh. Oh, kalau olahraga dulu boleh. Wah, hebat sekali pertanyaannya. Wah, memang benar ya, anak Surabaya itu jempol, jempol, jempol sekali. Oke, hebat. Terima kasih pertanyaannya Hafid dari SDN Gading 1. Pinter sekali. Bu Vita jawab dulu. Sama-sama. Ya, pinter sekali Hafid ya. Apakah ketika bangun tidur kita langsung mandi? Apakah tidak boleh kita olahraga terlebih dahulu? Pinter sekali. Jadi boleh ya anak-anak, kita setelah bangun tidur, kita nggak langsung bangun, langsung lari untuk ke kamar mandi. Tidak ya. Bangun tidur kalian harus merelaksasi diri dulu ya. Boleh gerakan kiri kanan dulu, kemudian nanti kalau sudah fokus matanya, sudah fokus bisa melihat sekeliling, anak-anak baru boleh ke kamar mandi. Seperti itu ya. Jadi ketika bangun tidur tidak langsung lari ke kamar mandi ya anak-anak. Jadi bersiap dulu, kemudian menyadarkan diri dulu, fokus dulu. Kalau sudah fokus baru berangkat ke kamar mandi. Seperti itu ya. Kenapa sih Bu kok harus mandi di pagi hari? Supaya kita itu segar anak-anak. Kalau tubuh kita segar, maka kita konsentrasinya lebih terarah ya. Tapi kalau kita nggak mandi dulu, langsung belajar atau langsung pergi ke sekolah, itu nanti kita jadi nggak fokus ya. Nggak fokus, kemudian nanti di sekolah juga menerima ilmu tidak masuk, seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Halo? Ya, halo, dengan siapa? Dengan Akam. Dengan Akbar. Akbar dari SD mana Akbar? Dari SDN Tembok Duku 1. Ya, apa yang ditanyakan Akbar? Oh iya, lupa ya. Kalau Bu Vita bilang anak Surabaya, bilang jempol, jempol, jempol. Bisa Akbar?
Bisa. Bisa, oke. Anak Surabaya? Jempol, jempol, jempol. Ah, hebat sekali. Ya, yang ditanyakan apa ya? Kenapa kita harus mengikuti peraturan rumah? Kenapa kita harus mengikuti peraturan rumah? Ya, bener ya? Iya. Ya, oke, hebat pertanyaannya dari Akbar SDN Tembok Duku 1. Terima kasih Akbar. Bu Vita akan mencoba menjawab. Terima kasih ya pertanyaannya. Nah, anak-anak, kenapa pertanyaannya tadi? Kenapa kita harus patuh terhadap aturan? Ya, kalau kita melanggar aturan, kira-kira kenapa ya? Nah, tadi sudah Bu Vita tunjukkan. Kalau kita melanggar aturan, maka yang terjadi adalah pertengkaran antar saudara kita. Karena rumah kita berantakan, ya, kita jadi tidak fokus, kita jadi tidak nyaman berada di rumah. Ya, kemudian kita saling tuduh dengan saudara. Kakak, ini barang kamu, tapi kakaknya merasa enggak adek, itu barang kamu, seperti itu ya. Tapi kalau kita patuh terhadap aturan, rumah kita bersih, kemudian kita nyaman di rumah, maka tidak akan terjadi pertengkaran. Selain akan terjadi pertengkaran, maka akan terjadi sarang penyakit di rumah kita. Karena rumah kita berantakan, tidak ada yang mau membereskan semuanya. Adik ndak mau, kakak ndak mau, ya. Nanti akan terjadi sarang penyakit. Kita juga imunnya tidak akan kebal. Apalagi di masa pandemi seperti ini anak-anak, kita sering menghabiskan waktu di rumah ya. Jadi kita harus rajin-rajin membersihkan rumah kita. Nah, sepertinya ada telepon lagi. Coba halo. 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 Siapa? Dengan siapa? Dari SD mana? Nomor 1. Iya, dengan siapa? Namanya siapa sayang? Novel. Jovan dari SD? Novel. Oh, Noval. Ya, Noval dari SD mana nak? Nomor 1. Benowo 1, ya. Nomor 1. Ya, kalau Bu Vita tanya anak Surabaya, jawabannya bisa ya? Jempol, jempol. Oke, Bu Vita tanya dulu. Anak Surabaya? Anak Surabaya? Jempol. 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 Ya, hebat sekali. Pertanyaannya apa nak? Jempol. Pertanyaannya apa ya? Novel? Membantu itu maksudnya masuk Surabaya. Ya, bisa diulangi lagi? Membantu orang tua itu masuk Surabaya. Membantu orang tua itu Masuk surga. masuk surga. Oh, hebat sekali nih. Novel ya, dari SDN Benowo 1. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, Novel, Bu Vita akan menjawab ya. Apakah kalau membantu orang tua kita itu masuk surga? Wah, luar biasa pertanyaannya. Jadi anak-anak, kalau kita melakukannya dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, kemudian kita tidak semena-mena. Jadi kita melakukannya itu dengan ikhlas sekali, ya. Itu nanti akan dicatat di amal kebaikan kita, ya. Seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Kemudian untuk berikutnya, Bu Vita punya pertanyaan untuk anak-anak. Nah, anak-anak boleh mencatatnya di buku tulisnya. Yang pertama,
Apa akibatnya jika peraturan tidak ditaati? Yang kedua, bagaimana sikap kita saat melihat orang tua sedang membersihkan rumah? Dan yang ketiga, siapa yang membuat aturan di rumah? Nah, anak-anak, boleh anak-anak catat di buku tulisnya. Nanti anak-anak kumpulkan di bapak ibu guru kalian yang ada di sekolah, ya. Boleh dikumpulkan langsung ke sekolah atau dikumpulkan via email juga boleh, tergantung bapak ibu guru kalian ya. Silakan, boleh dicatat. Nah, anak-anak, setelah ini nanti anak-anak akan belajar bersama dengan Bu Guru kelas 5. Bu Vita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas dari Bu Vita tadi ya. Kita berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, Bu Vita harap setelah belajar bersama dengan Bu Vita, anak-anak bisa lebih patuh lagi terhadap aturan yang ada di rumah, agar keluarga kalian bisa harmonis, tidak ada pertengkaran dan perselisihan antar keluarga, dan kalian nyaman berada di rumah meskipun di masa pandemi seperti ini. Baik anak-anak, Bu Vita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lutut terasa nyeri ketika berdiri, lemas ketika